Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program Ngobrol Santai, yang mana pada kali ini kita akan membahas suatu fenomena yang terjadi di masyarakat kita, ya, terutama bagi orang yang berhijrah. Pasti banyak dong tantangan ketika berhijrah, yang mana pada awalnya mungkin sebelum berhijrah dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan ya harta, kenikmatan dunia lainnya lah, seperti itu. Tapi ketika dia berhijrah, banyak tantangan yang mereka hadapi. Tapi di depan kami, di depan saya sudah ada Ustadz muda kita, Alhamdulillah, Ustadz Uji Effendi Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan mahasiswa S2 dari Universitas Islam Madinah. Kita sapa dulu beliau yuk sebelum kita membahas apa yang akan kita perbincangkan pada hari ini, pada kali ini. Tapi Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, antum semangat sekali nih bahas masalah hijrah Ustadz ya. Antum baik-baik saja Ustadz ya? Alhamdulillah. Tapi Ustadz, tadi mungkin antum sudah mendengar prolog apa sudah saya sampaikan di depan tentang tantangan setelah berhijrah. Nah ini penting nih. Tapi antum mungkin bisa jelaskan dulu makna hijrah itu seperti apa Ustadz dari sisi syariat gitu Ustadz ya. Kemudian nantinya kita akan membahas apa sih tantangan-tantangan yang terjadi pada masyarakat, karena ya mungkin bukan mereka ya, tapi mungkin anak sendiri juga mungkin pernah merasakan, mungkin teman-teman yang berhijrah juga pasti merasakan. Ustadz. Al-hijrah secara istilah adalah, kalau bahasa ya, al-intiqal. Secara bahasa itu adalah berpindah. Adapun secara istilah syar'i itu al-hijrah itu adalah berpindahnya seseorang dari negeri kafir menuju ke negeri Islam. Itu hijrah secara istilah. Ya, al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Jadi kalau yang sering kita lafadzkan hijrah itu mungkin secara bahasa saja ya. Jadi kita berpindah dari yang tadinya tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya mungkin ini yang dimaksud teman-teman hijrah ya. Nah, seperti berarti itu. Dari sebelumnya bergelimang tanda kutip kemaksiatan segala macam, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hijrah ya. Nah, yang jadi masalah Ustaz, teman-teman ini banyak yang dulunya sebelum mereka berhijrah, sebelum mengenal Tuhan mereka, sebelum mengenal Rabb-nya mereka gitu Ustaz. Misalnya dikasih kekayaan banyak, dikasih nikmat dunia yang banyak. Namun ketika mereka berhijrah, justru tantangan banyak terjadi, terutama dari diri sendiri maupun lingkungan. Diri sendiri kadang-kadang misal dari harta misalnya gitu kan, harta saat hijrah langsung berubah sekian derajat Ustaz. Bahkan dari profesi mungkin dari top manager atau posisi apa gitu, ketika misalnya sudah hijrah benar-benar turun drastis. Dan kadang zero kadang Ustaz. Belum lagi dari lingkungan. Nah, nanti lingkungan kita bahas sendiri. Tapi ini yang tersendiri dulu Ustaz. Gimana Ustaz? Pertama kita ketika seseorang berhijrah, kita ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia menyangka atau mengira ketika mereka mengucapkan amanna, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahum la yuftanun, mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka, ya. Menguji biar Allah membedakan. Dengan ujian ini akan terbedakan mana yang benar-benar jujur ketika ucapannya mengatakan aku beriman, atau hanya mulut saja tapi dalam hatinya tidak seperti itu. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menyaring mana yang benar-benar dan mana yang tidak. Ya. Kita tahu emas itu dipanaskan dulu sehingga mencair dan memisahkan antara kotoran dengan yang emas murni, sehingga nanti tersisa yang murni itu. Dan bisa jadi ketika seseorang hijrah ya, yang tadinya bergelimangan dengan harta tersebut didapatkan dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan bersihkan harta tersebut. Makanya kalau kita sering dengar kadang ada cerita-cerita yang mereka tadinya bergelimangan dengan harta, yang harta tersebut tapi didapatkan dari hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, misalnya riba ya. Seperti itu biasanya, ini dari pengalaman yang ada, mereka akan turun drastis. Walaupun mereka sudah menyiapkan sebelum hijrah, mereka menyiapkan banyak ya. Artinya mereka sudah mengenal Tuhan, tapi masih perlahan-lahan ya. Ya, perlahan-lahan. Aku berhijrah nih. Ya. Kumpulkan dulu nih, buat ini. Ternyata itu enggak ngaruh Ustaz ya. Seperti itu. Banyak
banyak di antara mereka dari pengalaman seperti itu. Ketika sudah disiapkan, ya mencoba dengan usaha yang mungkin membuka usaha selain yang diharamkan Allah, karena dia sudah keluar ya, sudah meninggalkan perkara tersebut, usaha tapi dari harta yang dia kumpulkan dari perkara yang haram tersebut, kadang gagal sampai pada titik nol. Titik nadir. Iya, ya. betul. Kita ingat dari hadis ya, la yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'minah. Terus cobaan itu akan menimpa seorang mukmin dan mukminah. Ya, seorang mukmin, catat ya, seorang yang beriman akan terus ditimpa musibah. Fi nafsihi, pada dirinya, baik mungkin sakit, terluka dan yang lainnya. Wa fi waladihi, atau mungkin keluarganya. Ya. Wa fi malihi, dan dalam hartanya, hatta yalqallah, sampai nanti dengan ujian tersebut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bila khati'ah, tanpa adanya kesalahan dan dosa. Karena kita tahu harta tersebut dikumpulkan dari perkara yang apa? Haram. Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan harta tersebut. Dicuci dulu, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta itu biar apa, nanti hidupnya setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkahi dan sudah dibersihkan dari dosa-dosanya sebelumnya. Jadi bagi yang berhijrah ya, bersabar. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Dan kita ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani sebuah jiwa atau seseorang pun kecuali dengan apa yang ia sanggupi. Hanya perlu sabar. Tapi masalahnya banyak orang-orang yang berhijrah ini nggak sabaran. Mereka bilang gini, saya sudah berhijrah, saya sudah mendekatkan diri kepadamu ya Allah, tapi kenapa engkau terus memberikan ujian ini kepada hamba ya Allah? Nah, Ibnu Qayyim mengatakan ya, siapa yang menyangka al-ulu atau kedudukan yang tinggi itu tanpa adanya bala, tanpa adanya ujian, itu adalah suatu yang kemustahilan atau yang mustahil. Ini ingat seperti itu. Berarti nggak ada sesuatu yang didapat dengan bagus kecuali dengan usaha yang usaha dan cobaan. Ya dia betul, harus dicoba, diuji. Tadi yang terpenting adalah dibersihkan dulu. Dalam hadis tadi ya, sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kesalahan lagi. Kalau tadi hartanya dari perkara yang haram, Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dulu. Banyak loh dari pengalaman yang ada, yang tadinya dari riba ya, yang tadinya sebulan mungkin sekian puluh juta ya, kemudian sudah dikumpulkan, ketika berhijrah datang ujian itu, usaha ternyata kok gagal, usaha gagal. Saya punya teman sendiri, teman, dan ini diceritakan langsung sama dia, dia dulu top manajer sebuah perusahaan plat, ya kalau bisa dibilang bagus banget lah istilahnya, bagus banget. Ketika dia berhijrah, dorong rombong, dorong rombong. Padahal sebelumnya puluhan juta sebulan, bahkan ya mungkin ratusan juta. Tapi ketika dia hijrah, dorong rombong, dan itu dilihat sama teman-teman dulunya dia kerja. Di sini kan tantangan nahan malu, ya. Iya. Belum lagi harta, belum lagi di sini keluarganya pasti ngomel-ngomel nih. Iya. Kalau yang berhijrah tersebut kan. Karena pasti orang bakalan nyibir juga nih, Ustaz. Iya, betul. Lu hijrah, apa lu makan lu? Kayak gitu, Ustaz. Pasti akan dijauhi sama lingkungan juga gitu. Ya, benar ya? Iya, karena apa? Karena pandangan masyarakat kita ini sekarang timbangannya sebuah kemuliaan bukan ketakwaan lagi, tapi timbangannya adalah dunia. Dunia ya. Iya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan hal itu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Dan manusia ya, ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menganggap kalau itu Rabbi akraman, ya, aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan diberikan harta ini. Dan menyangka begitu ya. Ya, banyak ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman seperti itu. Dan kalau yang diberikan kesempitan rezekinya, dianggap itu adalah aku dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anggapan manusia. Anggapan manusia. Padahal tidak seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, seperti itu. Bahkan ya, kita tahu kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sebuah tanda itu kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan diberinya seorang mukmin
atau seseorang dengan cobaan dan ujian. Berarti itu Allah sayang kepada hamba Betul. tersebut. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, dia akan ditimpa musibah. Tapi kita kadang tidak sadar. Oh, ternyata kita sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama tadi untuk membersihkan harta kita, membersihkan hal-hal yang tadinya atau dosa-dosa kita sebelumnya. Seperti itu. Dan itu Allah menginginkan kebaikan kita di dunia ya. Di dunia Supaya nanti di akhirat ketemu dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah bersih. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang hijrah, Ustaz. Nah. Hijrah. Kemudian balik lagi ke dunia sebelumnya, itu gimana tuh? Apakah hijrahnya gagal itu karena apa kira-kira, Ustaz? Sebuah atau seperti itu ya, hal bisa terjadi karena apa? Karena tidak sabar. Tidak sabar. Tidak sabar. Berarti orang yang kita mesti sabar ya Sabar. dengan ujian Allah. Kita sabar Sadar dalam bilang, segala "Sampai hal. Kapan?" Dia bilang gitu kan. Sabar nggak ada batasnya ya? Nggak ada batasnya. Ya. Kalau kita memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan diuji di dunia ini, kita masih ada harapan untuk di akhirat. Seorang mukmin jangan putus asa. Dikaila ta'saw ala ma fatakum. Janganlah kalian, agar kalian tidak putus asa dengan apa yang fata dari kalian, apa yang terlewatkan dari kalian. Kita mungkin mengharapkan ya kita memiliki harta yang banyak, bergelimangan dengan harta, mobil mewah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kadang tahu kalau kita itu ketika diberikan seperti itu akan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi. Bisa jadi Kita seperti mengharapkan itu. kaya, bisa jadi kalau Allah misalnya memberikan kita kekayaan, kita Nah, terjauh dari agama, bisa jadi gitu saja. betul. Makanya seorang ulama mengatakan ya, jika seorang hamba diberikan pilihan untuk menentukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Misalnya nih, ya kita pengen, kalau kita ya pengen kaya, biar bisa beramal, bisa berini, itu andai-andai. Ketika diberikan beneran, apakah bisa benar? Apakah itu yang paling maslahat untuk dia atau yang Allah Subhanahu wa taala tentukan? Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Karena justru ketika misalnya diberikan pilihan kemudian dia milih sesuai yang diharapkan oleh hamba tersebut, akan banyak hal-hal maslahat yang luput darinya. Nah, ini kita kembali ke yang tadi, Ustaz. Sahih. Penyebab kegagalan hijrah. Nah, penyebabnya yang pertama tadi kurang sabar. Nah, kedua, jangan lagi terbersit dalam hatinya untuk kembali kepada kemaksiatan yang telah dia mencabut diri darinya atau yang dia hijrah darinya. Pasti pengen lagi melakukan hal tersebut, Ustaz. Ya. Pasti pengen lagi. Ketika misalnya ya, wah, kok dalam posisi harta habis, dalam ujian yang sudah Bisikan-bisikan setan sampai pasti ada, ya. memuncak, mungkin bisikan setan, baik setan manusia maupun jin. Ya betul. Betul Manusia kan? Kadang-kadang lingkungan. Kadang juga. manusia ini pengaruh. Betul. Itu dia harus bersabar, jangan sampai terbersit. Ketika terbersit, hilangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika di dalam hatinya ada benih-benih penyelewengan, Allah Subhanahu wa taala akan selewengkan. Terbesit dalam hati ada penyelewengan, Allah akan Kalau tidak segera untuk mengobatinya, ya bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa taala selewengkan. Kemudian perkara berikutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niatkan lillah kata Allah sudah Iya. ikhlas ya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Ya, kita sebagai seorang mukmin, ketika Allah Subhanahu wa taala pilih dari sekian manusia menjadi seorang yang muslim. Kemudian dari sekian orang muslim ditunjukkan kepada sunnah, kepada hidayah, ya, karena yang tadinya bergelimang dengan kemaksiatan ditunjukkan kepada ketaatan, ya, itu sebuah kenikmatan yang besar. Kita jadi pilihan dari pilihan. Masya Allah, manusia pilihan ya istilahnya. Betul. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menghayati surat Al-Fatihah yang kita baca dalam satu hari minimal 17 kali, Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Itu. Kita berdoa supaya ya Allah berikan hidayah kepada kami jalanmu yang lurus. Ya. Makanya ketika kita sudah masuk Islam, kita meminta hidayah fil Islam. Kita meminta hidayah di dalam Islam agar diberikan keistiqomahan di dalam kita. Nah, kita juga mesti harus berdoa cari jamu qalbal qulub. Betul. Gitu ya. Nah, berarti mungkin salah satunya juga yang poin penting ketika hijrah adalah jauhi lingkungan masa lalu. Lingkungan ini juga penting. Juga penting gitu ya. Penting. Makanya ketika
seorang yang qatala tis'atan wa tis'ina, membunuh 99 fata'abid, kemudian dia datang kepada ahli ibadah, kemudian apakah aku punya tobat? Tidak, dibunuh. Akhirnya berapa? Dari 100. Sempurna 100. Akhirnya datang kepada orang ahli ilmu, ya. Apakah ada tobat? Ada. Ya. Suruh berhijrah dia, meninggalkan tempatnya yang yang buruk menuju ke tempat yang baik. Tapi ketika di pertengahan jalan orang tersebut meninggal, akhirnya malaikat berebut di situ. Nah, ini syahidnya apa ya? Di sini dia berhijrah, ya, meninggalkan lingkungan yang buruk tadi. Bahkan saya juga punya teman yang tadinya pernah terjatuh ke dalam lingkungan underground gampangnya ya. Dia ingin hijrah. Kemudian sudah hijrah, tapi ketika dia kembali lagi ke kampung halamannya, bertemu lagi dengan teman-temannya, akhirnya balik lagi. Ya Allah. Allahul musta'an. Tapi akhirnya dia kembali lagi dan berhijrah, akhirnya meninggalkan tempat yang jauh dari teman-temannya, dan alhamdulillah bisa istiqomah. Berarti memang di sana salah satu kunci juga ya, hindarin lingkungan buruk yang terdahulu. Nah, kadang-kadang tantangannya di sini, Zat. Kita menjauh dari itu mendapat cibiran dari mereka. Wah, lu sekarang sok suci lu, gitu. Menjauh dari kami sok suci macam gitu, Zat. Kita kan lebih mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ridha manusia. Karena betul, ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu sesuatu yang tidak bisa dicapai. Kisah yang seorang bapak sama anak naik khimar, tahu kan ya? Naik keledai ya. Pertama ketika dibawa keledainya ya dituntun karena tidak dinaikin, dua-duanya nggak naik. Lewat sebuah kaum, ya Allah, ini orang ada keledai nggak dimanfaatkan. Akhirnya naik lagi ya, atau naik bapaknya, anaknya nuntun. Bapak nggak punya rahmat kepada anaknya, masa ya anaknya nggak naik, malah bapaknya yang naik. Ketika anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun, dibilang, ya Allah, anak nggak punya adab ini, bapaknya suruh jalan dia naik. Ketika dua-duanya naik khimar, ya Allah, nggak punya peri kebinatangan ya, nggak kasihan sama hewannya, khimar segitu dinaikin dua orang, kan kasihan. Akhirnya dia ridha manusia itu tidak akan ada tercapai ya. Artinya ketika kita berhijrah udah niatkan lillahi ta'ala, hijrah dari tempat yang kotor menuju tempat yang lebih baik gitu ya. Terus jangan dengerin apa kata orang ketika kita hijrah gitu. Karena kita yang akan bertemu dengan Allah, bukan mereka yang menentukan hidup kita gitu. Nah, yang memberikan rezeki kita Allah. Ya. Betul. Makanya kalau kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sudah ya, walaupun manusia seluruh orang yang ada di muka bumi ini membencimu, selama itu adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, if'al, lakukanlah, dan bersabar di atas hal itu. Sabar ya. Tapi terakhir nih, mungkin antum ada nasihat buat teman-teman yang berhijrah yang saat ini mungkin dalam tanda kutip bisa dibilang dalam tekanan mungkin tekanan batinnya, tekanan dari lingkungan, keluarga segala macam, itu pasti ada, Ustaz. Nah, itu mungkin nasihat antum bagi mereka nih, Ustaz. Yang pertama adalah bersabar ya, karena kita tahu sendiri, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, pasti ya, ketika kita menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan ada ujian. Ya, ujian itu dari berbagai macam sisi. Ya, dari depan, belakang, ya, samping kanan, samping kiri. Memang inilah syaitan, iblis akan mendatangi dari depan, dari belakang, dari samping, kanan, kiri. Ya, ada tafsiran yang mengatakan depan itu dari pihak siapa, belakang ada pihak siapa, ada anak, ada yang lainnya. Dalam tafsiran perlu dirujuk lagi seperti itu. Ya, nanti ujian pasti datang dari itu semua. Depan, belakang, kanan, kiri. Sabar. Intinya sabar, dan ingat sampai tunggu pertolongan Allah ya. Iya. Sampai datang fa inna ma'al usri yusra. Ini yang selalu diingat oleh seorang mukmin ya. Ketika mendapatkan ujian ya. Ketika benar-benar semakin berat, berarti ingat itu semakin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat ujian semakin berat, berarti ya itu semakin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak menguji hambanya kecuali dengan atau sesuai dengan kemampuan hamba tersebut. Last but not least,
last but not least nih, tentang kita yang sudah berhijrah. Ketika ada teman kita yang berhijrah terus mengalami sesuatu, itu sikap kita bagaimana, Ustaz? Nah, ya ketika ya teman-temannya yang sudah berhijrah kemudian melihat kok temannya ini nggak kelihatan lagi, ya jangan langsung divonis. Nah, kenapa? Jangan langsung disikapi gitu. Iya, jangan langsung disikapin. Kok si Fulan nggak pernah datang ya? Si Fulan kok nggak pernah kelihatan ya di kajian? Jangan. Tapi coba ditanyakan kabarnya. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Sehat apa tidak? Kenapa tidak pernah hadirnya? Dengan bahasa seperti itu. Ditanya dulu kabarnya, bukan kok nggak pernah hadir? Kemana aja lu? Itu bisa bikin orang putus. Kadang seperti itu. Kadang kita salah ngomong, kita menjadi sebab seseorang untuk jauh dari hidayah, dari kajian seperti itu. Tapi kita tanya sebagai bentuk perhatian kita kepada saudara kita. Karena ya adzibu yakulul qasiyah, ya. Karena yang namanya serigala itu akan memakan kambing yang sendirian. Ketika teman kita sendirian seperti itu, kita berikan uluran tangan kepada dia. Mungkin dia punya masalah, ya. Bagaimana kita bisa memberikan solusi kepada dia, bukan langsung disikapi. Ini yang paling penting. Begitu pula bagi teman-teman ketika ada orang baru hijrah, dirangkul. Karena banyak dari beberapa cerita, ya, ketika ada orang kajian, ya, pertama kali kajian dilihatin sini, nah, atas dari bawah dilihat sampai ke atas, sampai ke ujung rambut, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kadang ini membuat orang risih. Alangkah baiknya kalau kita rangkul, assalamualaikum, ya, antum siapa namanya, kabarnya, kemudian ya dirangkul. Intinya itu akan membuat dia senang, bukan malah nanti jadi takut mau kajian, takut melihat sikap kita, ya, yang salah kita, bukan dakwah, tapi kita yang salah. Kadang seperti itu. Nah, itu yang penting. Jazakallahu khairan, masya Allah, barakallahu fiik. Ini sangat bermanfaat banget bagi kami nih dan teman-teman yang saat ini mungkin dalam keadaan ya banyak ujian ketika mereka berhijrah. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan dari beliau tentang kiat-kiat ketika berhijrah yang mana kita mungkin mengalami dan sedang mungkin mengalami tantangan ketika berhijrah. Dan dengan demikian kita sudah saja, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam membahas tema yang lain. Ustaz barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.